Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabar kalian pagi hari ini? Baik. Ada teman yang nggak masuk? Ada Bu. Siapa? Adi Rekam. Iya. Kenapa kalau mau tahu ada keterangannya? Terlalu mudah-mudahan masih dipakai. Oh, oke. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ada dua pertanyaan untuk kalian semua. Yang pertama, kalian pernah kan disuruh bentuk kelompok atau diskusi kelompok? Pasti pernah kan? Nah, dalam diskusi kelompok itu pernah nggak sih kalian nemuin yang namanya perbedaan pendapat? Sering. Nah, kalian pernah tuh rasain namanya perbedaan pendapat. Terus kalau ada perbedaan pendapat, apa sih yang kalian lakukan untuk menyelesaikan itu atau menangani yang namanya perbedaan pendapat itu? Musyawarah. Atau bisa kita bilang juga sama diskusi ya, diskusi. Nah, jadi kalau ada perbedaan pendapat kita nggak diam aja, tapi kita diskusi. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah penyusunan naskah proklamasi. Nah, jadi yang kalian rasain tadi perbedaan pendapat dan juga diskusi dirasain juga dalam proses penyusunan naskah proklamasi. Yang dimana nantinya kedepannya kita akan bahas adanya perbedaan pendapat dan juga adanya diskusi. Nah, jadi saya mohon perhatiannya sepanjang pembelajaran ini kita sama-sama perhatikan di depan ya, jangan ada yang sibuk sendiri. Jadi nanti kalau kalian pulang ke rumah kalian nggak pulang sia-sia gitu, kalian dapat materi yang dimana kalian nanti bisa ngerti siapa aja tokohnya, kapan terjadinya, di mana tempatnya. Nah, langsung aja kita masuk ke materi. Nah, jadi penyusunan naskah proklamasi ini terjadi pada tanggal pada tanggal 16 Agustus, yang dimana setelah peristiwa Rengas Dengklok, dimana kalian sudah mempelajari juga di pertemuan sebelumnya tentang peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana itu merupakan peristiwa pengamanan Soekarno dan Hatta, pengasingan seperti itu. Nah, yang dimana pada tanggal 16 Agustus ini ada proses penyusunan naskah proklamasi. Nah, yang dilakukan di tempat Laksamana Maeda. Nah, kira-kira ada yang bisa kira nggak nih kenapa dilakukan di tempatnya Laksamana Maeda? Apa sih alasannya? Nggak mungkin kan dilakukan tiba-tiba aja gitu. Ada yang tahu alasannya kenapa? Soleh, tahu? Itu karena sama namanya itu dia menyatakan bahwa dia siap memberikan keamanan. Memberikan keamanan, jadi lebih aman gitu ya, lebih safety dari pengawasan tentara Jepang kalau kita boleh tahu. Nah, jadi alasannya karena lebih aman. Nah, kita sudah bahas nih tanggalnya itu 16 Agustus, tempatnya di rumahnya Laksamana Maeda, dan sekarang kita mau bahas tentang ada nih tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyusunan naskah proklamasi. Yang dimana yang pertama ada juga Hatta. Nah, jadi ada 4 tokoh utama yang berperan dalam proses penyusunan naskah proklamasi. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Ahmad Suparjo, dan ada Sayuri Meli. Yang dimana mereka ini punya peranannya masing-masing dalam proses penyusunan naskah proklamasi. Nah, di sini Soekarno bertugas untuk menulis konsep awal dari naskah proklamasi, yang dimana dia menulis langsung tuh dari tulisan tangannya sendiri. Jadi tugas pertama adalah untuk menulis. Nah, selanjutnya ada Hatta di sini. Nah, jadi setelah ditulis oleh Soekarno, dibacalah oleh kawan-kawannya gitu. Nah, di sini Hatta tuh membaca dan Hatta melihat kayaknya perlu dilakukan
perbaikan dalam ejaan atau dalam bahasa yang mungkin terlihat itu lebih boros kata gitu, dan kayaknya lebih baik kalau kita sederhanakan aja lagi bahasanya. Jadi di sini Hatta memberikan perbaikan pada ejaan dan juga kosakata ya, atau kosakata. Nah, di sini Ahmad Subarjo bertugas memberikan yang namanya redaksi. Nah, redaksi ini sendiri kayak perbaikan lah dalam penulisan. Sampai sini paham? Nah, jadi yang dilakukan Soekarno dan Hatta dan juga Ahmad Subarjo ini merupakan konsep awal dari naskah proklamasi. Nah, anak-anak, yang namanya konsep awal pasti itu belum selesai, pasti itu belum final gitu. Nah, yang dimana mereka melakukan yang namanya redaksi, mereka melakukan yang namanya perbaikan, seperti yang disarankan oleh Hatta, seperti yang disarankan oleh Ahmad Subarjo. Nah, sebelum kita bahas perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam naskah proklamasi, Ibu mau minta satu orang di antara kalian membacakan teks proklamasi. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ayo, udah besar. Yohan hafal? Sudah besar loh, Yohan. Ya, mau katanya apa, Bu? Ayo, dari siapa nih? Masa harus ditunjuk? Sudah tahu cewek-cewekan, sudah tahu cowok-cowokan. Masa nggak hafal teks proklamasi? Mahmud apa, Bu? Oke, kayaknya Najwa hafal deh ya. Najwa boleh bacain buat kita? Najwa dari tadi kayaknya kayak paham banget ya. Oh my god. Dia pintar, Bu, ranking 1. Oh, luar biasa Najwa. ranking 1. Bisa bantu bacakan Najwa? Teks proklamasi loh Najwa. Kami, bangsa Indonesia dan lain ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penghinaan kekuasaan dan lain-lain selenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Oke, terima kasih ya Najwa. Tepuk tangan dong. Yang dilakukan oleh Najwa itu sama seperti yang sudah kita dengar biasanya dalam upacara 17 Agustus yang biasanya dibacain. Itu adalah versi finalnya yang sudah diperbaiki, dan di situ tadi ada, kita akan bahas salah satu redaksi yaitu yang di terakhir tadi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, yang dimana awalnya itu yang diketik oleh Soekarno adalah wakil bangsa Indonesia, yang dimana ini nantinya pada saat itu akan ditandatangani langsung oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, disinilah terjadi tuh perbedaan pendapat dan juga diskusi, yang dimana anak-anak, Yohan, HP-nya bisa disimpan dulu Yohan. Nah, yang dimana pada saat itu golongan muda berpendapat nih, yang mereka lihat kayaknya gimana kalau diganti aja nih Pak Soekarno dan Pak Hatta aja yang menandatangani proklamasi pada saat itu, biar terkesannya lebih umum, mewakilkan semua gitu. Mereka berpendapat kayaknya kalau ditandatangani oleh wakil-wakil bangsa Indonesia banyak orang gitulah, itu kesannya kayak orang-orang tertentu aja tuh yang terwakilkan, atau mereka-mereka aja gitu yang terwakilkan. Nah, di sini golongan muda tuh punya pendapat kalau Pak Soekarno dan Pak Hatta saja lebih baik yang mewakilkan, yang menandatangani, biar lebih terkesannya lebih sederhana gitu, tapi mewakilkan semua masyarakat pada saat itu. Yang tadi seperti dibacakan Najwa diganti oleh atas nama bangsa Indonesia. Nah, oke. Nah, jadi seperti yang kalian rasakan pada saat penyusunan proklamasi itu juga ada yang namanya tadi perbedaan pendapat dan adanya diskusi. Nah, jadi diskusi itu adalah salah satu cara untuk kita menyelesaikan perbedaan pendapat itu ya. Nah,
Nah, jadi namanya perbedaan pendapat dalam kelompok atau dalam kalian berdiskusi itu nggak apa-apa. Jadi jangan kalau ada teman kalian yang berbeda pendapatnya sama kalian, kalian langsung kayak ngomong kayak pendapatku aja lebih bagus, pendapatmu jelek, nggak usah lah. Nah, kalian harus diskusi tuh, jangan anggap pendapat kalian paling benar pada saat itu. Kita tetap harus melakukan diskusi. Dari zaman dulu aja dalam proses penyusunan naskah proklamasi aja ada yang namanya diskusi. Kita yang sekarang kita juga harus tetap menerapkan diskusi. Jadi kalau teman yang berpendapat jangan dikucilkan, jangan diejek. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham Bu. Ada yang nggak paham? Paham semua? Paham semua nih? Kalau dia berarti paham semua ya? Paham semua ya? Oke, karena saya anggap kalian paham, saya punya beberapa pertanyaan ya sebelum kita mengakhiri kelas kita. Yang pertama, kapan sebelumnya saya izin hapus dulu foto tulisnya. Katanya kan paham, jadi mau saya foto tulis bisa kan? Nah, jadi yang pertama, kapan sih proses penyusunan naskah proklamasi ini? Kapan Yohan? Tanggal 16 Agustus 1945. Betul? Ada yang beda pendapatnya? Betul? Betul ya. Oke, tadi kan tanggalnya tuh. Sekarang tempatnya ada tahu nggak? Tadi kan sudah dijelasin tuh. Di mana? James. Oh, James. Oke, sorry James. Di mana James? Di rumah Laksamana Meida Bu. Benar nggak teman-temannya? Salah. Salah Yohan. Terus mana Yohan? Soekarno. Salah Yohan. Benar mampu. Oke, tadi tuh ada tokoh-tokoh tuh. Kayaknya ada 4 tuh. Ada yang bisa sebutin namanya, ada 4 tadi tuh. Lupa? Ada yang bisa sebutin atau ditunjuk? Sudah gede. Saya mau jawab Bu. Siapa Sari? Saya dulu. Ya, Ica. Yang pertama ada Soekarno Bu, terus Hatta, terus Abah Subarjo sama saya juga Bu. Ih, luar biasa. Oke. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih kenapa tadi dilakukan redaksi atau perbaikan dalam penulisan Soekarno? Singkatnya aja tuh, singkat saja. Ada yang tahu? Ayo, mau ditunjuk kah ini? Mau ditunjuk atau mau angkat tangan? Ayo. Susi, ayo Susi atau Libi, alasan kenapa sih dilakukan perbaikan itu? Biar apa gitu? Yang muncul aja dah di otak kalian apa? Disarankan yang perbaiki tulisan kalian nih, direvisi dosen gitu makalah kalian. Iya benar, luar biasa semua. Oke, ada yang bisa jawab gak nih? Terakhir, ini pertanyaan terakhir. Untuk menyederhanakan kata-katanya untuk merapikan kata-katanya. Oke, tepuk tangan buat Najwa. Oke, ada yang bisa kasih kesimpulan? Kesimpulan. Pania Bu dari Mbak Selana Tua. Mahmud dari tadi nunjuk ya, kayaknya Mahmud aja deh. James Bu. Kan James Mahmud namanya. Oke James, boleh kasih kesimpulan? Ke depan dong, ke depan. Ayo, maju James. Ayo, James. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah ternyata berdiskusi itu bukan hal yang buruk, tapi kita harus bisa menghargai sebuah perbedaan pendapat seperti yang dilakukan para tokoh yang disampaikan Ibu itu tadi, Pak Soekarno, Pak Hatta, Pak Mas Subarjo, dan saya Melik melakukan diskusi yang panjang dan akhirnya bisa merumuskan teks proklamasi itu. Ayo. Oke, tangan buat James. Pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat, lebih aktif lagi ya di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi Bu.